Iya, silakan masuk. Tadi Ibu ada surat undangan dari Bapak Ibnu terkait tentang undangan rapat perusahaan. Oh iya, terima kasih ya Bu Rahma. Ya, baik, terima kasih. Silakan. Selamat pagi Bu Rifda, ada undangan rapat perusahaan oleh Bapak Ibnu yang akan dilaksanakan besok pagi. Oke, baik. Ini saya terima ya. Terima kasih. Ya, mari Bu. Ya, silakan. Selamat pagi, Ibu Rahma. Ini ada saya dari manajer produksi untuk serta rapat hari ini. Ini ada undangannya. Baik, saya lihat terlebih dahulu. Baik, suratnya kami terima. Untuk Ibu Rifda boleh diisi daftar hadir terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Untuk ruang rapatnya, Bapak Ibnu sudah di dalam. Silakan langsung menuju ke ruang rapat. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Rahma, saya Dilan Rahayu, selaku manajer pemasaran yang hari ini akan hadiri rapat. Rapat yang dilaksanakan oleh Bapak Ibnu, betul? Iya betul Bu Rahma. Baik, boleh saya lihat suratnya dulu? Namanya Oke, baik. Sebelum ke ruangan, boleh isi daftar hadir terlebih dahulu ya, Ibu. sudah Bu. Baik, terima kasih. Silakan langsung menuju ke ruang rapat, Bapak Ibnu sudah menunggu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Silakan masuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Baik, terima kasih. Silakan masuk. Baik. Selamat pagi, Selamat pagi Pak Ibnu. silakan duduk. Pagi, Bu. Pagi. Silakan masuk. Silakan duduk. Pagi, Pak Ibnu. Pagi. Pagi. Pagi, Bu.
kepada Ibu Kinan selaku manajer pemasaran dan Ibu Rifda selaku manajer produksi, dan yang terhormat Bapak Ibnu selaku direktur PT Aerostreet. Yang pertama, pagi hari ini kita akan membahas tentang peluncuran produk terbaru setelah kemarin kita bersama PT Tenggo. Nah, untuk membuka, kita akan membacakan susunan hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, kedua ada pemaparan sambutan dari Bapak Ibnu, mohon maaf. Yang ketiga ada pemaparan materi, dan selanjutnya sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan. Sebelum kita mulai, silakan untuk Bapak Ibnu membuka rapat pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahmanisa selaku moderator sekaligus sekretaris saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali rapat pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, seperti yang kita rencanakan sebelumnya, pada rapat hari ini kita akan membahas terkait kerjasama PT kita Aerostreet dengan PT Tenggo, yaitu kolaborasi peluncuran produk sepatu yang sebelumnya sudah dilakukan rapat pada sebelumnya juga. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada Ibu Rahmanisa selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu. Selanjutnya langsung kita memasuki acara inti rapat pagi hari ini, yaitu ada pemaparan materi dari manajer produksi kita, Ibu Rifda. Silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk Mbak Rahmanisa selaku moderator dan sekaligus sekretaris dari Bapak Ibnu. Mungkin saya izin berdiri ya dari sini. Siap. Oke. Saya di sini izin melakukan pemaparan ya, langsung saja ya. Untuk yang pertama, sebelumnya perkenalkan saya manajer produksi, saya Rifda Novelen Aditya. Untuk produk ini Aerostreet itu ada 3. Kita akan peluncuran yang pertama itu ada katalog apparel. Itu terdiri dari produk baju dan jaket. Terus yang kedua itu ada katalog sepatu. Itu terdiri dari produk sepatu. Yang ketiga ada katalog sandal, itu merupakan produk dari sandal. Selanjutnya Mbak Rahma. Nah, ini untuk websitenya itu ada, yang pertama ada Aerostreet Apparel. Terus yang selanjutnya itu ada, selanjutnya Mbak Rahma, Aerostreet Shoe atau itu merupakan sepatu. Lalu selanjutnya ada Aerostreet Slipper atau sandal. Dan selanjutnya itu kita ada pencapaian PT Aerostreet itu ada 2. Yang pertama, tembus pasar global itu dengan mengikuti program ekspor. Shopee membantu meningkatkan penjualan hingga tembus pasar global. Itu baru satu kita dari Shopee. Terus yang kedua itu ada kolaborasi dengan brand lain. Kita sudah berkolaborasi dengan banyak brand lokal. Itu ada Bon Cabe, White Coffee, dan masih banyak lagi. Dan tentunya yang sekarang kita bahas itu kita berkolaborasi dengan Tenggo. Lanjut, nah ini kolaborasi kita antara PT Aerostreet dan PT Tenggo, bisa dilihat untuk gambarnya. Nah itu untuk filosofinya ada 4 ya. Yang pertama itu warna coklat. Warna coklat itu menggambarkan coklat dan rasa yang identik dengan dari Tenggo tersebut. Untuk yang kedua itu ada warna merah, yaitu melambangkan warna instansi dari logo Tenggo. Yang ketiga itu ada warna putih yang merupakan yang bisa berkolaborasi dengan semua warna atau yang disebut biasanya dengan warna netral. Terus yang keempat itu ada desain kotak-kotak, yaitu yang dimaksud seperti desain wafer yang seolah-olah seperti hidup untuk menggambarkan sebuah Tenggo. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, saya izin duduk ya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Rifda yang sudah memaparkan materi terkait tentang pembahasan Aerostreet ini, terutama kepada kolaborasi bersama Tenggo. Sebelum kita lanjut ke sesi untuk manajer pemasaran Ibu Kinan, kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu kepada Bapak Ibnu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tentang pemaparan materi dari Ibu Rifda?
Baik, terkait konsep produk ini sudah fix ya dari Ibu Rifda. Insya Allah dari saya juga sudah fix. Oh ya, sebelumnya izin jawab. Dari saya sudah fix. Mungkin nanti kalau misal ada perubahan nanti kita bisa bahas lagi lebih lanjut. Oke, dari saya sekian cukup. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibnu. Saya selaku sekretaris dari Bapak Ibnu izin bertanya terkait tentang peluncuran produk sepatu ini. Dari manajer produksi itu cara memaking sepatunya mau bagaimana biar menarik para warga Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk membeli produk sepatu ini nih. Oke, baik, terima kasih. Izin menjawab ya Ibu Rahma. Untuk packingnya itu nanti mungkin dari saya sendiri itu menggunakan kardus agar lebih tertarik juga untuk masyarakat Indonesia dan yang mungkin itu bisa mengurangi limbah ya. Karena kan kita nggak pakai plastik, kita pakai kardus. Gitu. Terima kasih. Berarti hanya menggunakan kardus saja. Iya, itu nanti ada desain juga tidak polos sama. Oke, baik. Jadi agar lebih menarik perhatian masyarakat. Oke. Biar banyak yang pesen nih ya. Iya, betul. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada mohon maaf, terima kasih kepada Ibu Rifda. Yang selanjutnya ada pemaparan materi dari Saya izin baik, menambahkan ada bertanya. Oke, baik Ibu Tina. mungkin nanti di dalam kemasannya tuh bisa ditambahkan stiker atau free gift itu ya biar menarik konsumen. Iya, izin jawab ya. Terima kasih untuk penambahannya. Betul banget. Nanti kita mungkin bisa tambahkan stiker, terus atau mungkin ada gantungan kunci buat free gift ya, agar nanti mungkin masyarakat itu bisa antusias untuk membeli. Baik. Apakah oh ya izin bertanya sebelumnya, apakah di free gift-nya itu di setiap kali pembelian atau hanya kayak peluncuran produk terbaru, kayak misal pas kita sedang pre-order gitu, kayak untuk 50 orang tercepat atau 10 orang tercepat. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Rahma. Saya izin menjawab ya. Mungkin nanti kita akan 50 orang tercepat ya untuk yang di awal, karena kalau misal di semua kan mungkin nanti kita bisa rugi kan ya, nggak untung. Jadi kita akan 50 pembelian pertama Baik, untuk free gift-nya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ibnu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau bisa dicukupkan? Bisa dicukupkan. Baik, untuk Ibu Kinan, persilakan untuk pemaparan materi. Terima kasih Bu Rahma atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi. Baik, di sini manajer pemasaran ya. Saya sebagai manajer pemasaran akan menggunakan media promosi seperti media sosial berupa Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Untuk media e-commerce-nya kita bisa menggunakan referensi sebagai berikut. Saya akan membagikannya untuk referensinya. Silakan dibaca. Baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk Marahma, boleh selanjutnya. Untuk anggaran sendiri dari biaya penjualan per pasangnya itu adalah 150.000. 150.000 dikali 500 pasang untuk target penjualan. Total penjualannya yaitu total pendapatannya sebesar 75 juta. Untuk biaya produksi sendiri kita packingnya menggunakan satu kardus yang seharga 5.000. Untuk total pendapatannya sendiri sebesar 2.500.000. Untuk website dari Aerostreet yaitu bisa dilihat di layar. Untuk websitenya yaitu https://aerostreet.co.id. Nomor teleponnya bisa dilihat. Lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kinan telah memaparkan materi. Selanjutnya kita akan menanyakan sesi jawab terkait tentang tadi Ibu Kinan. Untuk pertama yaitu dari Bapak Ibnu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Kinan? Oke, ada sebelumnya boleh sebelum slide ini. Oke, saya izin bertanya kepada Ibu Kinan selaku manajer produksi. Mohon maaf pemasaran. Kita di sini masang 500 pasang. Nah, sedangkan agar kita bisa mencapai target dalam 1 tahun untuk mendapatkan anggaran 500 pasang ini, bagaimana sih cara memasarkannya selain di yang kontak tadi, nomor telepon, website, dan lokasinya? Baik, terima kasih Pak Ibu atas pertanyaannya. Mungkin dari kita akan memilih metode secara online dan offline. Untuk online sendiri kita menggunakan media sosial yang sudah dipaparkan tadi. Untuk
offline kita bisa buka toko sendiri mungkin Baik, jika berkenan. Baik, terima kasih pada Bapak Ibnu. Selanjutnya dari Ibu Wifda, apakah ada pertanyaan? izin menambahkan ya, nanti mungkin ada pertanyaan juga terkait yang tadi untuk offline itu mungkin kita bisa membuka toko juga ya, selain di toko di yang biasa yang di pinggiran itu mungkin kita bisa buka di mall, itu kan ada, kita bisa sewa kiosnya di situ, mungkin bisa lebih terkenal gitu, terus juga ramai kan kalau di mall. Saya mau bertanya, mohon maaf, untuk targetnya itu kan 500 pasang per tahun. Nah, kira-kira dari Ibu sendiri itu udah ada anggaran yang masuk belum sih? Mungkin dari donatur atau mungkin udah ada penyediaan anggaran atau bagaimana? Dari saya sendiri sudah masuk satu donatur, yaitu dari PT Tenggo sebesar 25 juta. Mungkin itu bisa untuk menambah biaya produksi dan lain-lain. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan saran dari Ibu Wifda. Selanjutnya saya Rahmanisa izin bertanya terkait tentang pengguna aktif e-commerce di Indonesia. Kira-kira dari Ibu Kinan itu penjualan produk sepatu Tenggo ini tuh bakal, karena kan yang di Ibu kasihkan itu lebih besarnya ke arah Shopee sama Tokopedia kan. Kira-kira buat kayak Lazada, Blibli, JD.id atau Bukalapak, apakah akan tetap dipakai? Mungkin dari Lazada, Blibli dan JD.id mungkin jadi opsi terakhir aja ya. Karena kita kemungkinan kebanyakan akan menggunakan e-commerce dari Tokopedia dan Shopee, karena dilihat dari pengguna aktifnya, Tokopedia mempunyai 135,1 juta lebih pengguna aktif dan Shopee mempunyai 127 juta, 4 ya pengguna aktif, dan Bukalapak juga sudah mempunyai 34,2 juta. Mungkin yang selebihnya dijadikan opsi terakhir saja, Mbak. Terima kasih. Selanjutnya untuk dari pemaparan materi Ibu Kinan, apakah Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan kembali? Saya izin masuk. Ada satu saran menurut saya. Saya memberi saran bagaimana jika di setiap kota dibuka cabang Aerostreet seperti kita lihat di Jawa Tengah. Aerostreet itu sangat booming ya di Jawa Tengah, seperti Semarang, Purwokerto, Banyumas, Tegal. Mungkin dari saya menyarankan membuka cabang jangan di Jawa Tengah doang, kayak di Sumatera, Bali, atau Kalimantan, agar Aerostreet itu tidak terpusat di Jawa Tengah gitu, biar di seluruh Indonesia terkenal juga. Mungkin dari saya segitu sih. Baik, terima kasih atas masukannya Pak Ibnu. Mungkin nanti akan dibicarakan lagi lebih lanjut. Baik, pada Ibu Rifda, apakah ada yang ditanyakan kembali kepada Ibu Kinan? Dari saya cukup, Mbak. Baik, berarti kan dari Ibu Rifda bisa dicukupkan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Kinan, manajer produksi, apakah dari Ibu Kinan sendiri ada ini nggak, kayak bukan target sih, kayak biar cara menarik nih antusias masyarakat Indonesia? Baik, izin menjawab pertanyaan dari Ibu Rahmanisa. Mungkin dari kita untuk menarik antusias konsumen, kita akan memberikan diskon atau flash sale yang ada di fitur Shopee tersebut dan menggunakan fitur Red Songkir, sehingga banyak peminat yang tertarik akan produk tersebut. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Kinan. Dari Ibu Rifda, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih atas Ibu Rahma. Saya akan menambahkan terkait yang tadi. Mungkin ini akan mengulang sekilas ya untuk pertanyaan Bapak Ibnu. Kan tadi minta untuk beberapa cabang ya, jangan hanya di Jawa Tengah. Berarti untuk bahan produksinya itu kita akan bertambahkan jika untuk tahun pertama ini kita akan bercabang. Saya sendiri itu akan memfokuskan untuk tahun pertama ini mau di Jawa Tengah saja dulu. Nanti jika Jawa Tengah ini berhasil, kita akan maju ke beberapa kota untuk yang seperti yang tadi Bapak Ibnu katakan, Bali, Sumatera dan mungkin sebagainya gitu dari saya. Terima kasih atas tambahan dan saran dari Ibu Rifda. Dari Bapak Ibnu, apakah ada yang ditambahkan kembali?
bisa dicukupkan. Bisa dicukupkan. Baik, terima kasih. Sebelum rapat ditutup, saya selaku sekretaris dari Bapak Ibnu mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ibu Kinan sebagai manajer pemasaran dan Ibu Rifda sebagai manajer produksi dari PT Aerostrade. Selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut lagi akan saya hubungi kembali jika terjadi sesuatu atau ada perubahan terkait dari Bapak Ibnu sendiri. Baik, terima kasih. Rapat bisa kita cukupkan pada hari ini. Dari Bapak Ibnu sudah dicukupkan. Bisa dicukupkan. Baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran dari Ibu Rifda dan Ibu Kinan. Saya selaku sekretaris dari Bapak Ibnu mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum